Di antaranya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya menceritakan Nabi SAW tidak pernah memukul seseorang pun, tidak pembantunya, tidak yang lain juga dengan tangannya, illa ayyujahid fi sabilillah, kecuali ketika dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Bahkan Anas sendiri radhiyallahu anhu kan ceritakan asuhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita ceritakan juga Anas. Zain, kalau lagi tawaf nemenin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan banyak berhala. Anas bocah. Iya kan? Bocah kan? Penasaran, ini banyak barahil no, jamak berhala barahil. Apa banyak asnam, tamathil. Penasaran dia pegang ini tuh. Rasul bilang, "La tanmas. Jangan kau pegang, jangan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi digituin, ini anak-anak Arab. Apa jadi? La tanmas, jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih begitu lagi Anas. Kata Rasulullah SAW, bukankah aku udah bilang padamu jangan? Kenapa kau masih lakukan? Baru Anas nurut. Dia tahu dia akan nurut, dia tahu. Cuman emang mesti melakukan perlawanan dulu supaya eksistensinya berasa. Ini psikologi anak. Kalau langsung iya, aku lakukan, itu kayak nggak ada. Tapi kalau lakukan dulu perlawanan, kau berada tuh. Ada eksistensimu berasa. Ketika kau melakukan perlawanan. Sama ketika, emang anak kecil begitu. Disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Anas pergi ke sini, bawa ini itu. Disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bilang radhiyallahu anhu, Ibnu Malik, la wallah, tidak wallah. Begitu kan? Disuruh sama Rasul tidak. Allah bilang, atiullaha wa atiur Rasul. Dia bilang, la wallah. Tidak wallah. Wa fi nafsi adhab. Tapi aku tahu di hatiku aku akan pergi. Cuma aku harus berikan resistance dulu, perlawanan dulu. Supaya berasa eksistensiku. Itu psikologi anak. Oke? Jika langsung udah bawa ini itu. Dia pergi. Tapi wara itu ashabi, dan aku melihat sahabat-sahabatku yang seumuran dia 9 tahun 10 tahun. Ya labun pada main. Aku pun ikut main. Lupa dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasul lagi lewat, dia melihatku. Kemudian dia menghampiriku dan mengambil bajuku dan berkata, kok kau masih belum pergi? Naam, azhab ya Rasul. Ya sekarang ya Rasul. Demikian Anas radhiyallahu anhu menggambarkan psikologi anak umuran segitu yang mungkin emang kadang sengaja memberikan perlawanan. Kalaupun dia tahu dia akan lakukan itu. Oke? Setiap disuruh makan ini itu bocah ya. Akhirnya kita juga belajar kan. Kita namanya proses belajar. Si anak-anak itu begini, Rahel makan, tidak. Rahel sholat, tidak. Rahel ngaji, tidak. Pokoknya tidak dulu. Tapi dia tahu kalau terus bertidak maka digebukin, dia tahu. Akhirnya akan nurut. Cuman pertamanya mesti tidak dulu. Genetik mungkin. Tapi enggak, aneh ini dari kecil alhamdulillah manis, baik. Ada enggak? Iya, banyak. Ente tanya Umi Ana. Ana dari kecil manis, baik, Masya Allah. Cuman gak ada yang percaya aja kalau gue bilang. Umi Ana gak percaya kalau Ana bilang manis. Allah musta'an. Tapi demikian anak. Oke? Makin kuat eksistensinya, masih kuat. Nah, dan anak-anak yang melakukan dari kecil ada perlawanan demikian, biasanya nanti di lingkungan sosialnya alfa. Alfa ini apa maksudnya? Korelis. Dia leading, jadi kepala suku tuh di gengnya. Leading, punya ada leadership yang bagus. Tapi memang dari kecil nggak sesederhana anak biasa mendidiknya. Ada butuh begitunya tuh. Nah nanti gedenya dia punya sifat alfa kepada dirinya. Anak-anak demikian, begitu tuh. Oke? Jadi ketika kita melihat perlawanan dari anak-anak kita, ketahuilah satu sisi emang tugas kita untuk mendidiknya. Kedua emang fase dia. Ketiga sebenarnya ada potensi yang baik pada dia. Ketika perlawanan yang dia tunjukkan, ini ada potensi yang baik pada dia sebenarnya. Tinggal kita gimana? Ngarahin gitu. Tempatkan dia pada tempatnya. Anak sekarang kan ngalah, orang tuanya ngalah. Ada cerita kita nih, orang-orang tua nih, anaknya nggak sekolah, anaknya nggak mau sekolah, jadi nggak sekolah, begitu kan?
Dulu kita coba bilang, nggak mau sekolah, habis bro. Nggak ada cerita anak ngejajah orang tua. Dulu begitu kan? Udah disuruh makan, cuman nggak mau. Terus ngalah gitu orang tuanya, anaknya nggak mau makan. Dulu kita nggak mau makan, habis bro. Nggak ada cerita dulu orang tua ngalah sama, nggak ada cerita. Sekarang orang tua ngalah sama, udah disuruh ngaji tapi anaknya nggak mau. Udah disuruh belajar baca Quran tapi anaknya nggak mau. Lah kok bisa lu ngalah? Kalah sama perasaan. Lu masih kecil terus melawan gua, gedenya gimana loh? Gitu. Tempatkan dia pada tempatnya, paksa. Tetap di tempatmu. Biar aku di tempatku orang tua. Jangan kasih tempat untuk kau patuhi. Gedenya kacau tuh. Dan ketegasan ini yang hilang dari kaum muslimin. Akhirnya jadilah generasi-generasi X, Y, Z yang nambah melenyek. Aduh. Geraknya lelet, tektokan lambat. Itu kan generasi-generasi di bawah 90-an ke sini kan? Iya gak? Jadi demikian di antara bentuk perkembangan psikologi anak. Bahkan itu ada pada para sahabat. Tapi awas Rasul SAW. Dia memperlakukan anak-anak sebagaimana orang tua memperlakukan anak. Memperlakukan istri sebagaimana suami memperlakukan istri. Bukan Nabi ke umat. Awas. Kalau Nabi ke umat, Anas bilang disuruh, Anas pergi ke sini. La wallah. Ngomong begitu, khawarij. Ya gak? Atau kufur. Allah bilang ati Allah wa atiur Rasul. Kok bisa lu bilang la wallah? Dia bilang ogah wallah. Begitu artinya. Kufur gak? Tapi apakah dikufurin Anas? Enggak, karena pada saat itu Nabi as a parent, sebagai seorang orang tua kepada seorang anak-anak gitu. Kalaupun bukan orang tua kandung, nah, tapi lagi orang tua lagi menyikapi anak. Bukan lagi Nabi kepada awas. Paham ya? Ini Nabi bisa menempatkan tempatnya. Ya? Sallallahu alaihi wasallam.